Shalom, jumpa lagi dalam highlight pelayanan Yayasan Lembaga Sabda 2023 dan juga overview pelayanan Yayasan Lembaga Sabda 2024 bersama saya dengan Evi, Ketua Pengurus dari Yayasan Lembaga Sabda saat ini. Kami sangat bersyukur atas setiap dukungan yang diberikan oleh Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Tuhan, sehingga pelayanan Yayasan Lembaga Sabda dapat terus berjalan. Bersama-sama kita mewujudkan visi yang telah Tuhan berikan kepada Yayasan Lembaga Sabda, yaitu IT for God. Terpujilah Tuhan. Dalam menjalankan visi ini, Yayasan Lembaga Sabda berpedoman pada 3 inti pelayanan, yaitu Alkitab atau studi Alkitab dengan teknologi sebagai kendaraannya, dan tujuannya adalah untuk memperlengkapi jemaat Tuhan, memperlengkapi tubuh Kristus dalam pelayanan pada era digital ini. Yayasan Lembaga Sabda sendiri mempunyai misi fasilitator, katalisator, dan infrastruktur bagi tubuh Kristus. Dan dalam menjalankan misinya tersebut tetap berpedoman kepada 3 inti pelayanan Sabda. Yayasan Lembaga Sabda bergerak dalam bidang biblical computing, biblical engagement, dan juga digital ministry. Dan kami mempunyai motto, yaitu teknologi adalah dari Tuhan, karena itu harus kembali dipakai untuk memuliakan Tuhan. Inilah menjadi sarana kami untuk melakukan pelayanan saat ini. Dan berikut, izinkan kami memberikan laporan dari pelayanan Sabda sepanjang 2023. Pada tahun 2023, Yayasan Lembaga Sabda sendiri berpedoman kepada dalam struktur organisasi saat ini ada 7 divisi, yaitu ITS. Ini yang mengurusi semua proyek-proyek Alkitab atau Biblical Computing, lalu ada divisi Sabda Media, divisi Content, divisi Live, lalu divisi Platform, divisi Community, dan divisi Public Relation. Ketujuh divisi ini dibagi menjadi 2 bidang, yaitu divisi ITS, Media, dan Content dalam bidang Production, lalu divisi Live, Platform, Community, dan Public Relation. Dan berikut ini adalah highlight dari bidang Production atau Services dari Yayasan Lembaga Sabda 2023, ada dari divisi ITS, divisi Sabda Media, dan divisi Content. Ya, saya akan mulai dulu dari divisi ITS atau divisi yang menaungi pelayanan-pelayanan di bidang Biblical Computing Yayasan Lembaga Sabda. Divisi ITS ini merupakan jantung dari Yayasan Pelayanan Lembaga Sabda karena di divisi inilah terdapat semua proyek-proyek Alkitab dan juga yang menyediakan infrastruktur untuk pelayanan Yayasan Lembaga Sabda supaya semua bisa berjalan dengan baik. Dan proyek yang sangat besar yang sangat dikerjakan dalam divisi ITS dan sangat fokus adalah proyek yang menggunakan teknologi terbaru saat ini, yaitu teknologi Artificial Intelligence atau proyek AI. Sehingga kami membuat satu proyek ya di bawah divisi ITS disebut dengan proyek AI for God, AI untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada situs ai.sabda.org yang dibuat sebagai sarana atau infrastruktur untuk pelayanan AI for God ini, lalu melakukan berbagai macam riset, membuat berbagai macam prototipe untuk bisa melakukan studi Alkitab menggunakan AI dan sebagainya. Ya, dari divisi ITS juga terus dikembangkan, diperbaiki, di-maintenance ya untuk semua situs-situs yang berbasiskan yang memungkinkan masyarakat Kristen Indonesia untuk mempelajari Alkitab. Ada Alkitab Sabda, ada Glot Pasal, lalu ada audio PL dan TB, ada Alkitab Mobi dan sebagainya. Dari divisi Sabda Media sendiri bersyukur karena sudah bisa memproses begitu banyak media, ada cerita Alkitab yang terbuka, melakukan banyak sekali service video untuk divisi-divisi di Yayasan Lembaga Sabda, lalu melakukan atau memaksimalkan pemanfaatan Canva, melakukan banyak riset dan memanfaatkan AI generatif dalam melakukan produksi-produksi media, lalu juga memproses begitu banyak audio artikel dan juga audio book, lalu juga memberikan servis grafis kepada seluruh divisi di Yayasan Lembaga Sabda. Dari divisi konten sendiri, sebagai divisi produksi yang mempersiapkan banyak konten untuk Yayasan Lembaga Sabda, melakukan begitu banyak proyek bekerja sama dengan divisi-divisi lain, seperti 7 perkataan salib, lalu juga ada lahirnya gereja, semua itu dapat diakses di resources.sabda.org. Ada banyak paket renungan Paskah, bahan-bahan baru, ada 40 hari doa 2023. Lalu saya juga ingin menginformasikan untuk highlight bagian engagement 2023 ya di divisi Yayasan Lembaga Sabda. Highlight engagement ini sendiri memungkinkan semua bahan produk atau semua pelayanan Yayasan Lembaga Sabda yang sudah diproduksi oleh divisi ITS, media dan juga konten dapat diakses, dapat digunakan oleh masyarakat Kristen Indonesia, termasuk juga gereja Tuhan. Dalam divisi Sabda Live, kami melakukan begitu banyak kelas-kelas diskusi, ada 9 kelas diskusi teologi ya, ada pengantar studi Alkitab digital, antara lain ya, ada pengantar perjanjian lama, ada modul manusia dan dosa, dan sebagainya. Lalu kami juga mengadakan 4 bedah kitab, ada bedah kitab 7 perkataan salib, bedah kitab Esther, dan sebagainya. Lalu dari digital platform, menyediakan begitu banyak struktur ya untuk Yayasan Lembaga Sabda, terutama untuk melakukan broadcasting, melakukan distribusi konten dan media dalam YouTube maupun ratusan situs-situs Ilsa, lalu mengelola YouTube dari Yayasan Lembaga Sabda, khususnya ada bahan-bahan baru ditambahkan konten cerita Alkitab terbuka dan konseling bahan telaga, juga membantu dalam proses finishing follow up dan untuk 15 lebih website dari Yayasan Lembaga Sabda, mengembangkan platform baru untuk bahan-bahan Sabda seperti Spotify Video Sabda Media,
Lalu dari engagement yang berikutnya ada komunitas dan juga humas. Dari komunitas sendiri kami mengatur begitu banyak Instagram Live untuk PA Alkitab bareng ya, Alkitab. Lalu ada Sabda Unboxing, ada kenal Yayasan Baga Sabda, dan ada kelulusan untuk kelas-kelas diskusi. Ada Instagram Live baru juga, bersyukur Sabda Youth ya pada tahun 2023. Ada evaluasi-evaluasi yang dilakukan untuk Instagram Live, mengatur begitu banyak medsos dari Sabda, dari media sosial Yayasan Baga Sabda, termasuk ada medsos baru Sabda Media, ada TikTok juga ya untuk di akun Sabda_Yayasan Baga Sabda, lalu juga ada Facebook group AI for Church. Untuk komunitas sendiri, ini non media sosial, kami lakukan biasanya di dalam WA, ada komunitas baru kami buat namanya WAG atau WhatsApp Group Growing Together yang dimulai pada 2023. Ini menjadi satu grup yang begitu luar biasa berkembang dan menolong begitu banyak masyarakat Kristen Indonesia untuk bertumbuh bersama dalam berbagai topik yang relevan ya untuk saling menajamkan menghadapi permasalahan-permasalahan pada era digital saat ini dipandang atau dilihat dari sudut pandang firman Tuhan. Lalu juga ada komunitas untuk studi Alkitab, Badeno PBPL, dan AI for Church. Puji Tuhan. Untuk humas sendiri kami melakukan begitu banyak komunikasi, mengatur banyak event ya, lalu juga melakukan mengikuti konferensi-konferensi onsite bersama dengan mitra kami. Ini ketika kami menyelenggarakan kuliah di STT Inteos untuk studi Alkitab Digital bersama dengan mahasiswa-mahasiswa dan bisa mengikuti beberapa informasi pelayanan Sabda dari YouTube, dari Spotify, ya, dari Google Podcast juga. Lalu ini juga ada berbagai macam materi-materi ya di slide share yang dapat diakses dan juga informasi-informasi selanjutnya tentang pelayanan Sabda di ilsa.org. Ini adalah kegiatan-kegiatan live untuk PA online, ini untuk Sabda Youth, lalu ini untuk mengenal produk-produk dari Yayasan Baga Sabda, ini untuk mengenal lebih lanjut tentang Yayasan Baga Sabda, dan kelas-kelas. Ini adalah untuk pelayanan-pelayanan media, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan ini tampilan TikTok dari Yayasan Baga Sabda, komunitas dari grup AI for Church di Facebook, dan ini bisa mengikuti ya, begitu banyak kegiatan Sabda lewat blog Sabda. Lalu ini adalah topik-topik yang sudah pernah diselenggarakan dalam Growing Together 2023 yang lalu, WhatsApp group untuk Badeno perjanjian lama maupun perjanjian baru, dan ini adalah kegiatan EMBC di Thailand yang pernah kami ikuti. Ya, kami berkolaborasi dengan begitu banyak organisasi yang mengikuti acara internasional ini di Thailand pada waktu 2023 yang lalu. Ada 830 peserta lebih yang mengikuti, 200 lebih organisasi dari 70 negara, dan kami di sana bersama-sama berkolaborasi untuk mengikuti, belajar begitu banyak hal tentang media dan juga pelayanan, terutama media dan juga misi. 1 minggu bahkan 2 minggu yang sangat padat ya, dan mendapat begitu banyak berkat di sana. Ini tim yang berangkat, kami juga tidak hanya mengikuti lokakarya tetapi juga turut terlibat dalam membantu untuk panitia di sana juga ya. Ini bersama dengan panitia di sana. Kami juga bersyukur karena selepas pandemi sudah bisa melaksanakan onsite ya, seminar onsite yang pertama tentang Smart GSM Teaching Digital Generation di GKI Coyudan pada bulan Mei 2023, dan pada semester 2 kami mulai push ya untuk mengedukasi masyarakat Kristen Indonesia tentang AI, sehingga kami mengadakan pada Juli 2023 seri-seri AI for God ya. Lalu pada bulan September kami mulai mengadakan workshop, melakukan AI for God Expo Unhack 2023, AI for God Building for Our Future. Lalu di sini ada testimoni untuk workshop AI, bisa diikuti ya di dalam ai.sabda.org. Kami juga melakukan workshop AI untuk persekutuan hamba Tuhan di Surakarta. Ada 50 peserta lebih yang hadir ya di Gereja Pengharapan Allah Solo. Lalu kami juga mengadakan sehari penuh AI Expo yang diselenggarakan pada tanggal 7 Oktober yang lalu. Semuanya arsipnya dapat diikuti di ai.sabda.org. Kami juga melakukan seminggu kerja gotong royong untuk AI for God, membuat berbagai macam proyek, membuat berbagai macam produk dan juga micro learning untuk edukasi AI for God ya. Lalu puncaknya pada tanggal 30 Oktober kami melaksanakan acara ulang tahun Sabda yang ke-29 dengan tema Building Our Future. Ini sekaligus menjadi tema dari pelayanan Yayasan Baga Sabda pada tahun 2024 ini. Puji Tuhan untuk setiap pencapaian yang telah dicapai pada tahun 2023. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini kita akan masuk dalam overview pelayanan ILSA 2024 secara garis besarnya saja. Struktur organisasi ILSA pada tahun 2024 harus mengalami perubahan. Dari 7 divisi, kami sekarang menjadi 1 steering committee dan 3 tim ya. Ini sebagai respon dari Yayasan Baga Sabda atas perkembangan AI yang begitu luar biasa, sehingga begitu banyak pekerjaan, begitu banyak proyek Yayasan Baga Sabda yang harus berubah ya. Steering committee sebagai pengarah pendamping dari setiap tim yang mengerjakan tugas-tugas pelayanan Baga Sabda, sekaligus sebagai pengurus dari Yayasan Baga Sabda. Sabda Lab sendiri merupakan tim yang mengerjakan fokus untuk biblical computing, lalu juga untuk infrastruktur teknologi dari Yayasan Baga Sabda. Sabda Academy menolong edukasi ya dalam hal
teologi, dalam hal teknologi, bertanggung jawab juga dengan semua training-training yang dilakukan dari Yayasan Lembaga Sabda, sedangkan staff dari resources menolong untuk mengolah begitu banyak konten berdasarkan teks maupun multimedia, dan semuanya diproses bersama-sama dan nanti bisa diterima dan diakses juga dalam situs-situs Yayasan Lembaga Sabda. Garis besar pelayanan Yayasan Lembaga Sabda 2024 dari setiap tim adalah sebagai berikut. Untuk Sabda Lab sendiri kami masih berfokus ke AI for God, lalu juga pengembangan situs suku Sabda.org, memanfaatkan sudah begitu banyak AI juga untuk menolong terutama untuk multimedia ya. Kami juga terus mengembangkan untuk proyek Alkitab yang terbuka ya, dan saat ini puji Tuhan sudah ada audio AYT yang menggunakan AI ya, sehingga sudah dapat diakses di dalam situs ayt.co. Jadi Sabda Akademi sendiri sudah pasti akan membuka begitu banyak kelas-kelas online, lalu ada bedah kitab dan semuanya juga akan melibatkan AI. Ada training-training pelatihan, ada micro learning juga yang akan mengembangkan tentang PA dengan AI atau metode AI Square. Lalu kami juga akan menolong masyarakat Kristen Indonesia dengan dasar-dasar penggunaan AI. Tim selanjutnya adalah tim Sabda Resources. Dalam pengerjaan pembuatan bahan-bahan dari Sabda Resources ini sendiri sudah memanfaatkan AI, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada katalog Paskah, ada e-book Hati Pemuritan, Traktat Anak, Kartu Toko Alkitab, e-book Sejarah Sabda 30 tahun, banyak video pendek dan reels, terjemahan dan juga editing-editing dari seluruh tim di Yayasan Lembaga Sabda, membuat begitu banyak derivatif produk ya, dan juga derivatif dari AI for God, 40 hari doa 2024, ada penerbitan 8 publikasi, dan juga tugas-tugas rutin lainnya, hubungan administrasi dan juga media sosial. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk pengembangan dari bahan-bahan dari Sabda Resources ini sendiri, sudah sangat memanfaatkan AI dalam membuat begitu banyak bahan-bahan yang direncanakan tahun 2024 ini. Lalu dari steering committee Sabda sendiri, kami akan berfokus kepada renovasi gereja Sabda, ada update untuk company profile Yayasan Lembaga Sabda karena ada perubahan struktur, ada Sabda Info, rekrutmen juga karena kami sangat membutuhkan begitu banyak SDM yang saat ini masih kurang. Lebih lengkap tentang pelayanan Yayasan Lembaga Sabda 2023 dan pelayanan Sabda 2024, silahkan sudah bisa diikuti lengkapnya ya dalam arsip Instagram Live Sabda _Ilsa, kenal Ilsa. Dan juga satu hal yang ingin kami tekankan dalam kuartal 1 2024, sehubungan dengan AI for God, kami telah melaksanakan berbagai macam pendidikan ya, edukasi, terutama di STT di wilayah Solo dan sekitarnya. Yang pertama di STT Berita Hidup, yang kedua di STT Intels dan di STT Torsina. Berikut ini gambaran di ini ketika kami melaksanakan AI dan pendidikan dan juga PA dengan AI di STT Berita Hidup, ini di STT Intels Solo dan ini di STT Torsina. Dalam setiap roadshow kami menekankan juga praktek PA dengan AI yang kami sebut dengan PA AI Square atau 4 langkah. Dengan rumusan A, 4 langkah, AI, awali, investigasi, ajaran, dan implementasi. Kalau ingin tahu lebih lengkapnya, silakan Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mengunjungi situs ai.sabda.org. Ya, dan juga kami membuat dalam kuartal 1 sudah ada Badeno AI dan juga Alkitab GPT. Sudah dapat diikuti juga, bisa masuk ke situs Badeno dan juga bisa masuk ke cpt.sabda.org untuk mendapatkan informasi lebih lengkapnya. Dan ini semua adalah AI Talks yang sudah diselenggarakan oleh Yayasan Lembaga Sabda untuk mengedukasi masyarakat Kristen Indonesia sampai awal tahun 2024 ini ya, supaya lebih mengenal lagi bagaimana kita bisa memanfaatkan AI untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, begitu banyak hal yang sudah kami kerjakan bahkan sampai kuartal 1 2024 ini, tetapi tidak banyak yang bisa kami sampaikan karena waktu ya, tetapi semua ini tidak lepas dari dukungan doa dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami mohon dukungan doanya terus memasuki era AI ini, kebutuhan pelayanan hybrid terbuka lebar, ini tantangan untuk mempersiapkan begitu banyak sumber daya infrastruktur yang lebih maksimal. Ini juga untuk mendukung dari pelayanan Sabda, dari tema Sabda tahun ini yaitu Building the Future. Jadi semua harus banyak pembangunan ya, sehingga perlu juga banyak maintain pelayanan-pelayanan yang sudah dimulai tahun lalu ya. Lalu proyek-proyek baru juga sudah antri untuk dikerjakan, terutama untuk AI for God. Skill SDM Ilsa juga harus terus dikarbit ya, harus terus ditingkatkan karena teknologi yang berkembang sangat cepat, terutama teknologi AI dan kebutuhan jemaat yang makin besar. Dan kami juga masih fokus untuk sosialisasi AI for God untuk pendidikan gereja, penginjilan, misi, dan untuk studi Alkitab dalam pendidikan tinggi Kristen, teologi, dan gereja, sehingga kami menyelenggarakan ya begitu banyak roadshow yang bisa diselenggarakan. Lalu ada kebutuhan staff baru, IT, content creator, skill bahasa Indonesia, bahasa Inggris, media, bahkan staff administrasi saat ini kami sangat membutuhkan. Dan kami juga mohon dukungan doanya untuk pembangunan infrastruktur, termasuk mesin, hardware, software, dan bangunan fisik kantor yang saat ini sangat membutuhkan perhatian. Dan doakan pula untuk begitu banyak follow up, begitu banyak relasi, dan begitu banyak kolaborasi yang kami rencanakan dan sedang kami doakan. Kami sangat memohon dukungan doanya. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian, semua yang sudah kami selenggarakan, sudah kami sampaikan dalam highlight pelayanan Yayasan Lembaga Sabda 2023. Dan
overview untuk pelayanan ILSA 2024. Kami ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Salam AI for God.